warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Andrian, NPM 1940302049. Di sini saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah percobaan, yaitu percobaan 4 DC to DC atau dibilang super. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan booster converter. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah rangkaian. Nah, ini merupakan rangkaian yang kita akan lakukan tersebut. Langsung saja kita masuk ke rangkaian ke PC-nya untuk kita merangkai. Pertama itu ada ground, pasti dia butuh ground. Kemudian ada arus DC. Kemudian dia memakai sebuah voltage probe atau yang kita bisa lihat bagaimana input dan outputnya. Kemudian dia pakai on off, switch on off. Kemudian dia memakai MOSFET switch. Dia juga memakai indikator, kapasitornya juga, resistor juga. Kemudian dia pakai dioda. Ini berada di sini. Nah, kalau semuanya sudah, mohon maaf ini kurang square wave voltage source. Langsung saja kita rangkai. Nah, kita ubah ganti sesuai yang ada di rangkaian. Nah, ini 12 main display ini kita rubah menjadi flash untuk nanti sebagai inputnya. Ini PO, ini indikator itu 0,6 Henry. Kita ganti. Kapasitornya itu 15 minus QP. Kemudian ini kita rubah menjadi 57,6 ohm. Kemudian ini kita rubah juga. Nah, di sini kan kita lihat bahwa untuk percobaan pertama itu kita masukkan duty cycle-nya itu 0% atau 0. Kemudian frekuensinya itu 62.500. Kita disebutkan saja. Kemudian kita tambahkan simulasi kontrolnya. Nah, setelah kita nambahkan simulasi kontrolnya, kemudian kita rubah total time-nya. Nah, ini kita rubah menjadi 0,5. Nah, setelah itu kita run simulasikan. Nah, kemudian kita add satu persatu. Itu ada 3 gambar nanti. Kita besar. Nah, kita bisa lihat di sini untuk nilai di daerah MOSFET-nya ini masih 0, masih garis 0 gitu. Dan
dikarenakan karena duty cycle-nya itu masih 0. Nah, di sini untuk inputnya itu tegangannya masih 12 volt. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tegangan outputnya itu dia tuh gelombangnya makin naik. Nah, dari 0 sampai hingga batas steady state-nya itu untuk mencapai angka 12 itu berada di steady state 0,05. Nah, kemudian kita lihat untuk nilai VRMS-nya. Nah, di sini nilai untuk inputnya itu 1,2 10⁻⁻⁴, dan kemudian nilai di outputnya itu 1,00 10⁻⁴. Nah, setelah kita sudah melakukan percobaan yang 0%, kemudian kita rubah lagi pada duty cycle itu 20%. Nah, ini kita rubah duty cycle-nya itu 20%, berarti 0,2. Nah, kemudian kita run simulasikan. Kita add terlebih dahulu. Besar. Nah, ini kita bisa lihat bahwa nilai fin-nya itu 12, kemudian di nilai outputnya itu di sini untuk mencapai nilai 15 itu dia steady state-nya itu berada di 0,05 second. Nah, kita bisa lihat di sini untuk nilai pada ini kenapa dia bisa begini, karena kita melihat bahwa nilai frekuensinya itu besar karena gelombangnya itu rapat-rapat gitu. Semakin misalnya kalau kita naikkan duty cycle itu, maka gelombang itu begini berubah juga. Nah, untuk nilai VRMS-nya itu, kita bisa melihat di sini. Di sini untuk nilai VOUT inputnya itu 1,2 10⁻⁴, terus V outputnya itu 1,1 10⁻⁴. Nah, ini untuk nilai di MOSFET-nya ini 4,47 10⁻⁻⁴. Nah, setelah itu kita akan lanjut lagi pada percobaan yang kedua, di percobaan keempat, yaitu dimana percobaan ini adalah percobaan buck converter. Nah, ini merupakan desain rangkaiannya tersebut. Nah, ini rangkaiannya berbeda dengan yang tadi. Ininya di sini MOSFET-nya. Nah, tapi langsung saja kita merangkai. Ya, sama kayak tadi, dia menggunakan ground itu 2 buah, kemudian ada square wave, dan ada juga switch on off. Terus dia memakai juga tegangan DC, terus dia memakai IGBT switch. Kemudian ada diode juga, ada kapasitor juga, resistor, indikator juga. Nah, ini jangan lupa untuk sebagai pin dan VO nya. Setelah itu kita rangkai.
setelah kita rangkai, mari kita rubah untuk nilai-nilainya yang sesuai dengan pada gambar di modul. Ini kita rubah menjadi pin, kita displaykan ini 12. Nah, kita rubah juga untuk kapasitornya itu nilainya itu 0,0000214 farad. Kita displaykan saja, kita pindah supaya kita kelihatan. Nah, ini di indikatornya itu nilainya 0,02332 Henry. Nah, di resistornya itu 11,664 ohm. Kita rubah menjadi output atau PO. Nah, di sini kita akan rubah duty cycle-nya dengan frekuensinya yaitu 0% atau 0. Kita displaykan. Nah, ini kita rubah menjadi 5000 sesuai ini 5000 Hz. Nah, kemudian kita tambahkan setelah itu kita tambahkan simulasi kontrolnya. Nah, di sini kita menggantikan total time-nya itu menjadi 0,05. Nah, di sini dari sebuah rangkaian bug converter itu prinsip kerjanya itu sebagai menurunkan nilai tegangan. Berbeda dia dengan pada rangkaian boost converter ini, dia tuh namanya kan sudah boost, berarti dia meningkatkan gitu loh, meningkatkan tegangan. Langsung saja kita run simulasikan. Mohon maaf, ini sudah diganti. Mohon maaf. Langsung saja kita run simulasikan. Kita add. Kita perbesar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa gambar dari ketiga ini, yaitu pada switch atau MOSFET-nya tersebut itu nilainya itu 0, karena nilai duty cycle-nya itu kan masih 0% kita masukkan. Dan kemudian nilai V-nya itu, V input-nya itu 12. Kemudian pada V output-nya itu di sini kita melihat bahwa nilainya tegangan itu sangat kecil ya. Dia tuh berada di nilai 0,014 M. Dan untuk nilai VRMS-nya itu kita bisa lihat di sini. Untuk V-nya itu 1,2 10 pangkat 1, dan untuk PO-nya itu 1,3 98 10 pangkat 5. Nah, kemudian kita rubah ya, duty cycle-nya itu menjadi 20%, yaitu 0,0 mohon maaf 0,02 maksud saya. Nah, sini langsung saja kita run simulasikan sama seperti tadi, kita add. Kita perbesar. Nah, sini terdapat dua gambar, yaitu untuk di D atau di daerah MOSFET itu. Nah, kemudian untuk di sini nih, kenapa
kok dia begini, karena nilai dutinya itu kita rubah berbeda dengan yang tadi. Kalau nilai dutinya cycle tadi yang pertama itu kan 0, ini kita rubah menjadi 0,2 atau 20%, maka dia gelombangnya seperti ini. Sama juga frekuensinya itu 50 Hz. Nah, tapi untuk di rangkaian bak ini untuk 50 Hz ini dia masih, kita bisa lihat ya, masih ada jarak sedikit lah bisa dibilang. Namun pada bus tadi itu kan dia berapa frekuensinya itu 62 ribuan. Nah, jadi dia tuh apa sekali merah, bisa kita lihat tadi. Nah, untuk di pinnya ini itu rata 12. Nah, di sini kita lihat untuk sini tegangan outputnya itu terdapat terlihat ya, karena garisnya itu tidak mulus lah bisa dibilang, atau zigzag. Nah, kalau kita perbesar nih ya, terdapat ripple gitu kan. Ripple itu kan ya zigzag, bentuk zigzag lah. Untuk nilai steady state nya itu, untuk nilai konstannya ya, untuk nilai udah membaik lah kalau bisa dibilang, itu berada pada 0,01 ini di sini. Nah, dan untuk nilai VRMS nya kita lihat di sini. Untuk nilai V-nya itu 1,2 10 pangkat 1, kemudian VO-nya itu 2,32. Ini. Lihat.